Pada video ini akan membahas tentang pekerjaan pembesian sloof. Untuk capaian pembelajaran, pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan pelaksanaan dan evaluasi pekerjaan beton. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan praktik secara menyeluruh pada penggunaan peralatan dan teknologi yang digunakan di bidang pekerjaan beton. Beton adalah bahan konstruksi yang terbuat dari campuran semen, agregat seperti pasir, kerikil atau batu pecah, air, dan seringkali bahan tambahan kimia lainnya. Beton dalam rumah tinggal sering digunakan sebagai bahan utama untuk berbagai elemen struktural karena sifatnya yang kuat, tahan lama, dan ekonomis. Elemen struktural diantaranya pondasi, sloof, kolom, balok, dan plat lantai. Beton sendiri kuat dalam menahan beban tekan tetapi lemah terhadap beban tarik. Oleh karena itu, tulangan digunakan untuk meningkatkan kekuatan tarik beton. Dengan kombinasi beton dan tulangan baja, struktur yang dihasilkan lebih tahan lama dan mampu menahan berbagai jenis beban, baik beban tarik maupun tekan. Berikut beberapa cara dalam mengikat tulangan beton. Yang pertama, ikatan tunggal. Kedua, ikatan sadel. Ketiga, ikatan lilit. Keempat, ikatan lilit dan sadel. Kelima, ikatan angka 8. Bahan-bahan dalam pekerjaan pembesian yaitu besi tulangan dan kawat bendrat. Alat-alat dalam pekerjaan pembesian yaitu spidol, meteran, gunting besi, tang catut, bar bending, dan flasher atau pembengkok besi. Tata cara menjaga keselamatan kerja. 1. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan. 2. Gunakan jas lab atau pakaian lapangan dengan lengkap dan benar. 3. Gunakan sarung tangan agar tangan tidak terluka. 4. Gunakan sepatu untuk melindungi kaki agar tidak terluka. 5. Melakukan pekerjaan sesuai dengan petunjuk kerja atau gambar kerja dan arahan instruktur lab atau guru. 6. Fokus dan konsentrasi penuh pada pekerjaan. 7. Pergunakan alat sesuai fungsinya dan hindari bekerja sambil bergurau. 8. Hindari pemborosan penggunaan bahan. 9. Jagalah alat-alat dan perlengkapan lainnya tersimpan dengan rapi. 10. Jagalah area kerja selalu bersih. 11. Tanyakan kepada guru apabila ada hal-hal yang kurang dipahami. Selanjutnya, perhatikan langkah kerja dari pembesian tulangan sloof. Langkah 1. Lakukan pekerjaan persiapan berupa menghitung kebutuhan besi yang digunakan. Sebelum menghitung kebutuhan besi, silakan lihat gambar kerja terlebih dahulu. Menghitung panjang pemotongan besi pada sengkang atau bagel. Dari gambar kerja yang Anda amati, dapat diketahui dimensi dari sloof tersebut adalah lebar dan tinggi 200 x 250 mm. Diameter tulangan sengkang yang digunakan adalah 6 mm dan selimut beton 30 mm.
Maka ukuran bagel atau sengkang dapat dihitung sebagai berikut. Dengan lebar sama dengan 200 dikurangi 2 kali selimut beton sama dengan 140 mm. Dan tinggi 250 dikurangi 2 kali selimut beton sama dengan 190 mm. Selanjutnya menghitung panjang keliling tulangan bagel atau sengkang, di mana rumusnya keliling sama dengan 2 dikali lebar tambah tinggi. Jadi 2 dikali 140 ditambah 190 sama dengan 660 mm. Setelah itu menghitung panjang kait pada bagel atau sengkang dengan rumus kait 45 derajat, yaitu 6 kali diameter atau 50 mm, diambil yang terbesar. 6 kali 6 sama dengan 36 mm. Maka digunakan kait 50 mm, sehingga kait bagel tersebut adalah 2 dikali 50 sama dengan 100 mm, karena terdapat 2 kait pada bagel. Maka panjang besi yang dibutuhkan untuk membuat bagel adalah keliling bagel ditambah panjang kait sama dengan 660 ditambah 100 sama dengan 760 mm atau 76 cm. Selanjutnya menentukan banyaknya kebutuhan bagel. Yang pertama yaitu menghitung panjang tulangan tumpuan dan lapangan terlebih dahulu. Untuk tulangan lapangan rumusnya yaitu setengah dikali panjang tulangan yang akan dibuat sama dengan setengah dikali 1200 sama dengan 600 mm atau 60 cm. Untuk tulangan tumpuan yaitu seperempat kali panjang tulangan yang akan dibuat sama dengan seperempat dikali 1200 sama dengan 300 mm atau 30 cm. Untuk kebutuhan bagel tulangan lapangan dibagi jarak bagel untuk tulangan lapangan sama dengan 60 dibagi 20 sama dengan 3 buah. Untuk tulangan tumpuan yaitu 2 dikali tulangan tumpuan dibagi jarak bagel untuk tulangan tumpuan sama dengan 2 dikali 30 bagi 15 sama dengan 4 buah. Alasan dikali 2 yaitu tulangan tumpuan berada di ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Selanjutnya menentukan kebutuhan panjang tulangan utama, di mana dari gambar kerja diketahui panjang tulangan yang akan dibuat yaitu 1200 mm atau 120 cm. Banyaknya tulangan utama dari gambar kerja yaitu 4 buah, sehingga kebutuhan tulangan utama adalah 120 dikali 4 sama dengan 480 cm. Langkah 2, tandai besi yang akan dipotong menggunakan meteran dan spidol penanda. Langkah ketiga, potong besi tersebut dengan hati-hati menggunakan gunting besi. Apabila kedua tangan tidak kuat dalam memotong besi, bisa menggunakan cara satu kaki menahan lengan gunting bagian bawah dan kedua tangan mendorong lengan gunting bagian atas menggunakan beban tubuh. Langkah 4, bengkokkan besi yang digunakan untuk bagel atau sengkang menggunakan alat yang sudah disediakan. Bengkokkan besi sesuai dengan gambar kerja dan jangan lupa diberi kait. Sebelum menekuk besi bagel, tandai kait terlebih dahulu. Setelah itu, pasang besi pada bar bending dan pastikan besi terjepit rapat agar besi tidak terpelanting. Tekuk besi untuk membuat kait terlebih dahulu sesuai dengan tanda yang telah dibuat. Jangan lupa besi ditahan dengan tangan agar meminimalisir besi terpelanting dari bar bending. Setelah membuat kait, tekuk besi sesuai dengan ukuran yang ada di gambar kerja.
Apabila tidak mengetahui ukuran tekukan dari bar bending, bisa bertanya kepada guru yang mengajar praktik. Setelah bagel selesai dibentuk, tekuk kaitan terakhir menggunakan pembengkok besi secara manual. Langkah kelima, tandai terlebih dahulu jarak tiap bagel atau sengkang tersebut di besi tulangan utama. Tandai terlebih dahulu jarak antara tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Kemudian tandai jarak antara bagel di tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Langkah keenam, merakit bagel ke besi tulangan utama yang sudah ditandai jaraknya. Gunakan ikatan angka 8 untuk mengikat bagel ke tulangan utama. Langkah ke-7, setelah pekerjaan penulangan slope selesai, bersihkan dan kembalikan alat dan bahan sesuai tempatnya. Sekian video dari saya, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.